Shalom, saudara-saudari sekalian. Kita bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Pada hari ini, Rabu 6 September 2023. Saudara-saudari, bacaan firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan daripada Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Mari bersama mendengarkan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu mengherdik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukan, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil yang kita dengar sebentar tadi, Yesus telah menyembuhkan demam mertua Simon Petrus dan banyak orang lain yang sakit. Dalam peristiwa ini, ada beberapa hal yang patut kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, patut kita renungkan bahwa Yesus tampil bukan hanya sebagai seorang guru yang mengajar, tetapi dia tampil sebagai seorang tabib dengan kuasa yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Selain sebagai pribadi yang menjalin relasi akrab dengan para muridnya, dan kehadiran Yesus benar-benar membawa kegembiraan kepada mereka. Mari renungkan, adakah kita pernah merasakan seperti yang dialami orang-orang yang telah disembuhkan oleh Yesus, sehingga mereka mahu Yesus tinggal lebih lama bersama mereka? Saudara-saudari,
Hal kedua adalah belas kasih yang diajarkan Yesus benar-benar menjadi nyata dalam hidup Simon. Kasih Yesus begitu konkret serta menyentuh hal-hal pribadi dan emosi, sehingga menciptakan pengalaman rohani yang sungguh luar biasa. Bagi kita, apakah kita pernah mengalami pengalaman rohani serupa ini? Apakah kita pernah merasakan sungguh bagaimana Tuhan menopang hidup kita, juga keluarga kita, dan bagaimana pula kita secara pribadi menerjemahkan kasih dan pengharapan yang seringkali diungkapkan oleh gereja kepada umatnya. Saudara-saudari, sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita sekalian diutus untuk mampu memberikan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Kepercayaan, keimanan yang kita miliki bukan hanya untuk kehidupan serta keselamatan bagi diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain di sekeliling kita. Dalam kehidupan sehari-hari pula, kita dituntut untuk membuat orang di sekeliling kita yang sedang bersedih menjadi terhibur dan gembira. Mereka yang sedang dibelenggukan kerisauan mengalami ketenangan dan banyak hal lain lagi. Oleh yang demikian, sebagai orang beriman, kita sentiasa ada untuk menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.